Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman sahabat Solusi Injeksi Channel, di hari ini saya akan berbagi trik kepada teman-teman semua. Dan banyak yang bertanya, Mas, bagaimana caranya memasang asgroup di motor Matic tanpa dipukul dan tanpa dipres, teman-teman. Menggunakan alat dongkrak ya maksudnya itu. Di sore hari ini saya menyempatkan membuat video ini buat teman-teman para mekanik sesama pemula yang masih kesusahan memasang asgroup di crankcase ataupun memasang kruk as ya. Itu banyak yang masih dipukul dan akhirnya itu asgroupnya baling, padahal asgroupnya sudah dilakukan pengepresan. Yang pertama, kita pasang asgroupnya di bagian crankcase di sebelah kanan ya teman-teman ya, sebelah kanan di bagian bak magnet. Untuk bit Scoopy itu sama, kita pasangkan terlebih dahulu di bagian crankcase yang sebelah kanan. Dengan posisi rantai temeng jangan dipasang dulu ya teman-teman, seperti ini. Beda untuk pemasangan Yamaha, itu nanti kalau ada lagi kita akan buat videonya untuk pemasangan asgroup di motor Yamaha. Temengnya itu jangan dipasang dulu, nanti terakhir saja masangnya setelah asgroup terpasang ya. Nah seperti ini. Kenapa kok kita pasangkan di asgroup ataupun di crankcase sebelah kiri? Kita tidak memakai bakar ya, kita tidak bakar, karena kalau dibakar itu lama kelamaan itu efek sampingnya ada. Dan ketika dipres juga itu, kalau lebih baik itu dipres tarik teman-teman ya. Kalau yang punya tracker dipres tarik juga nggak masalah, tapi pastikan jangan sampai kedua bearingnya itu nanti lengket ataupun tidak bisa bekerja dengan bebas. Karena kalau asgroup ataupun bearing asgroupnya itu tidak bisa bekerja dengan bebas, maka lama-kelamaan akan rusak dan menimbulkan bunyi dengung teman-teman di bagian bearing asgroupnya. Yang pertama, kita cari posisi baut yang lebih panjang ya teman-teman. Setelah terpasang seperti ini, kita cari baut yang lebih panjang teman-teman untuk mengepres ataupun memasangnya teman-teman. Cari baut yang lebih panjang, tapi kita harus berhati-hati untuk melakukan pengepresannya. Nah ini trik ini sudah dari 2008 saya mulai bengkel teman-teman ya. Sampai sekarang trik ini masih dijamin aman ya. Jadi buat teman-teman untuk ngepresnya itu pelan-pelan saja, pilih baut yang lebih panjang untuk mengepres sedikit demi sedikit ya teman-teman. Perhatikan saja teman-teman, kita cari baut yang panjang. Kalau misalkan dia sudah masuk dan bautnya itu kurang panjang, kita pakai baut yang paling panjang, lalu kita tambahkan menggunakan roller teman-teman. Satu roller dimasukkan untuk tumpuan bautnya agar nanti dratnya tidak mentok. Setelah nanti terpasang baut yang pendek-pendeknya baru kita tukar ya bautnya. Jadi fungsinya baut panjang-panjang itu bisa digunakan awal untuk melakukan pembautan ataupun pengepresannya teman-teman. Jadi saya tidak pernah menggunakan tracker dan juga tidak pernah membakar kedudukan bearingnya ya teman-teman. Jadi kita main alami saja. Tetapi untuk trik ini pemasangan asgroupnya ini harus pelan-pelan ataupun hati-hati ya teman-teman. Tidak boleh langsung dipres rapat. Kita harus seimbang ngepresnya teman-teman. Intinya gunakan baut crankcase yang lebih panjang terdahulu untuk melakukan pembautan. Nanti kiranya sudah mulai mepet, yang buat pendek-pendek itu bisa masuk untuk didratkan, maka ditukar lagi, dicabut bautnya, ditukar lagi teman-teman. Nah di sini baut crankcase ini sudah ada 3 yang diganti teman-teman. Ada 3 biji yang diganti karena bautnya itu dol semua teman-teman, dol semua. Terus di perbosnya itu nyari baut yang ukuran 10 yang panjang ya, baut 10-nya, kepala yang 10 yang panjang seperti bawan itu nggak ada teman-teman. Jadi nanti harus digerinda dulu ya teman-teman, harus digerinda dulu, diperpendek. Yang kepanjangan nanti akan saya gerinda, bautnya dipendekkan agar pas. Jadi kita gunakan baut yang bisa untuk mengepres dulu.
karena ini sudah mau sore ya teman-teman, sudah mau maghrib. Jadi untuk gerinda besok akan saya lakukan untuk pengerindaannya ya, untuk pemotongan bautnya. Intinya teman-teman bisa tahu ataupun mempraktekkan cara ini dijamin aman teman-teman. Nah ini nanti pasti akan ada timbul pertanyaan ya, Mas kalau dipres seperti ini apa kelaharnya itu ataupun askrupnya nanti nggak lengket? Nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya agar askrupnya tidak lengket dan bisa berputar bebas teman-teman. Pastinya kalau di press seperti ini nanti askrupnya itu akan lengket, diputar tidak bisa, dan itu nanti kita akan kasih tahu juga bagaimana caranya agar askrupnya bisa lancar teman. Nah ini ada beberapa baut yang kepanjangan ya teman-teman, yang harus kita potong nantinya karena bautnya sudah saya ganti sekalian. Kita lakukan pelan-pelan teman-teman untuk pengunciannya sampai benar-benar rapat. Kita harus seimbang ya teman-teman. Jangan lupa untuk di bagian as standar 2-nya tadi ya, sebelum dipasang crankcase-nya itu dikasih oli biar masuk crankcase-nya itu ketika dipres itu lancar teman-teman, tidak nyangkut-nyangkut ya teman-teman. Kasih oli dulu. Karena banyak yang kita lihat itu para pemula yang masang askrupnya ini masih juga digedor ataupun dipukul-pukul ya teman-teman. Nah itu sudah enggak kita pakai lagi cara seperti itu ya teman-teman. Ini saya dari dulu selalu melakukan pemasangan seperti ini teman-teman. Jadi pelan-pelan saja ya teman-teman, pelan-pelan kita press pelan-pelan sampai rapat. Nah ini baut yang atasnya yang kepanjangan teman-teman, kita bolak-balik dulu untuk mengukur. Yang bisa kita gunakan dipasang ya dipasang, nanti yang nggak bisa akan kita potong ya teman-teman. Karena ketika saya buka itu bautnya sudah diganjal-ganjal teman-teman, sudah diganjal-ganjal, lalu saya beneri ulang untuk thread-threadnya, kita perbos lagi teman-teman. Terus bautnya kita tukar dengan yang baru, karena juga ada sebagian bautnya itu yang digepeng ataupun digepengkan itu biar ngunci teman-teman. Jadi besar kan dalam threadnya, bisa ngunci lagi. Itu pekerjaan yang sangat fatal ya teman-teman. Nah ketika sudah rapat semua, kita akan kunci keliling ya teman, pastikan semuanya terkunci ya. Pastikan semuanya terkunci dengan kuat. Nah sekarang ini perhatikan askrupnya setelah saya press ini tidak bisa diputar ya. Sebelum kita melakukannya jangan lupa mur baut sebelah kiri, baut itu pulinya, baut rumah rollernya yaitu dipasang, lalu kita gedor menggunakan palu. Jangan kencang-kencang, pelan saja teman-teman. Ini fungsinya agar askrup ini bergeser ya teman-teman, karena di press itu bisa menjadi kelebihan. Kita pukul saja pelan-pelan teman-teman, kita rasakan. Nah sekarang kondisinya sudah normal ya teman-teman, sudah bisa memutar dengan lancar. Nah seperti ini cara untuk melakukan pemasangan askrup tanpa bakar dan tanpa gedor. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.